ini? Oke, sebelum kita memulai pembelajarannya, di sini Bapak akan mengabsen terlebih dulu. Apakah ada teman-teman kita yang tidak hadir di samping kiri kanan belakangnya? Ada semua ya, bagus ya. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang bagian-bagian mingguan. Sebelum kita mempelajarinya, alangkah baiknya kita akan berdoa untuk pelajaran kita dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mempelajarinya, adakah yang ingin tahu apa aja bagian-bagian mingguan? Kalau kita lihat dari kita yang Bapak Kau ini, coba sebutkan apa aja yang bagian. Oke, baik. Dalam bagian-bagian mingguan terdiri dari beberapa macam. Itu yang pertama, kita mulai dari yang pertama tentang apa itu tumbuhan. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup yang dapat melakukan fotosintesis yang bertujuan memproduksi makanan untuk bertahan hidup dan menjadi sumber makanan bagi makhluk yang lain, dan juga sebagai salah satu benda yang berguna untuk menjadi bahan oksigen bagi kita. Oke, baik. Fungsi tumbuhan bagi manusia itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama sebagai sumber obat-obatan herbal. Coba sebutkan apa saja tanaman yang menjadi sumber obat-obatan herbal. Adakah yang tahu? Oke, baik. Bapak sebutkan ya. Contohnya sumber obat-obatan herbal seperti tanaman jahe, kunyit, dan lain sebagainya. Oke, yang kedua itu sebagai sumber makanan. Adakah tahu tanaman apa saja yang digunakan sebagai sumber makanan? Oke, banyak ya. Oke, lanjut yang ketiga yaitu penghasil oksigen. Semua tumbuhan itu adalah sebagai penghasil oksigen. Jadi untuk kita tetap menjaga tumbuhan, jangan merusak tanaman tersebut dan jangan menebang sembarangan. Yang keempat itu menjaga kualitas tanah. Di dalam tanah yang lagi tandus, tumbuhan tersebut berfungsi untuk menjaga kualitas tanahnya. Dan yang keempat menjaga siklus air yang berfungsi sebagai penghalang bencana alam seperti banjir. Dan yang terakhir mengurangi polusi udara. Oke, baik, kita lanjut. Bagian-bagian tumbuhan terdiri dari lima, yaitu akar, batang, daun, dan bunga, serta ada terbagi yaitu buah. Kita masuk yang pertama yaitu daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran dan tumbuh pada cabang-cabang batang, yang dimana daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Dan yang kedua ada bunga, yang dimana bunga itu adalah bagian tanaman yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Setelah proses pembuahan, maka bunga akan membentuk biji yang menjadi calon individu dan bakal menjadi sebuah buah. Dan yang ketiga adalah buah. Buah adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk memutus dan melindungi biji buah yang merupakan bentuk perkembangan lanjutan dari sebuah bunga. Dan yang terakhir itu, yang selanjutnya ada batang, di mana batang itu berfungsi sebagai tempat bertumbuh bagian tumbuhan yang lain dan menjadi penopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dan yang terakhir itu ada akar, di mana akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tanaman dalam tanah yang menjadi tempat masuknya air dan menjadi nutrisi bagi tumbuhan. Yang akar juga berfungsi untuk menahan berdirinya tumbuhan. Oke, baik, mungkin itulah materi kita. Di sini Bapak ada sebuah video mengenai tentang apa itu tumbuhan supaya kita bisa mengetahui lebih jelas apa aja yang bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi mohon kita menjelaskan dan saya bersama.
plants fall into the stem, leaves, flowers, and fruits. The stem is the stalk of the plant. It helps the plant to stand upright. It carries water and minerals from the roots to the leaves and carries food prepared by the leaves to the different parts of the plant. Branches are plants that grow from the stem. Leaves grow on the stem and branches. They are usually green due to the presence of chlorophyll, which helps them to prepare food. Leaves have small openings called stomata, through which plants take in and take out air. Flowers are the reproductive parts of the plant. They come in different shapes, sizes, and colors. By the process of pollination, many flowers develop into delicious fruits, which are eaten by us. Roots help to anchor the plant to the ground. They absorb the water and minerals required for the growth of the plant. Oke, baik. Dari video yang kita lihat tadi itu ada berbagai fungsi yang diberikannya kepada kita. Dan itu pertama itu di bagian daun. Itu di daun itu ada stomata yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan alat untuk memasak dari tumbuhan yang menjadi mineral yang akan diberikan kepada tanaman tersebut. Dan itu bahan-bahannya yang menjadi sebuah akar dan juga daun. Yang dimana akar itu diambilnya air yang kita siram. Jadi dia akan dari akar, dia akan naik dan sampai ke daun. Oke, baik. Sepertinya kita agak bosan, ada yang ngantuk, ada yang pusing, ada yang nggak fokus. Jadi kita akan SDG sebentar. Di mana SDG yang akan Bapak berikan yaitu SDG jika dan mandi. Oke, di sini Bapak akan memilih 2 orang, satu untuk jika dan satu untuk makan. Oke, baik. Nah, yang pertama jika akan Bapak berikan kepada kamu. Jika saya pergi dulu, Balas. maka saya akan berhenti. Oke, kamu. Jika saya makan, Balas. maka saya akan minum. Oke, yang lagi ya. Dari kamu. Jika saya berlari, Balas yang ini. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja hari ini ya materi Bapak sampaikan. Di sini Bapak ada materi untuk anak-anak sekalian sebagai bahan evaluasi. Jadi Bapak akan memberikannya melapor. Oke, sekarang kita ya dalam
biarlah materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum kita menutup pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa untuk kita masing-masing. Berdoa di berdoa selesai. Oke, baik. Kesimpulan dari yang nanti Bapak sampaikan, tetaplah menjaga tanaman dan jangan merusaknya. Selamat pagi dan sampai jumpa lagi untuk materi yang